Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Syafrina dengan NIM 23002220 dari sesi 197. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang ke-13 dari mata kuliah Manajemen Humas yang berjudul Mengelola Komplain Pelanggan Manajemen Humas atau Public Relations. Nah, langsung saja masuk. Yang pertama yaitu pendahuluan tentang penjelasan tentang pentingnya melihat komplain pelanggan sebagai peluang bukan ancaman, serta komplain dianggap sebagai feedback gratis yang bisa membantu perusahaan memperbaiki diri tanpa perlu melakukan survei atau riset yang mahal. Yang kedua ada penanganan komplain. Bagaimana cara menangani komplain tersebut? Yang pertama ada langkah-langkah konkret berdasarkan teori, seperti meminta maaf, memahami keluhan, eh, memberikan solusi, dan melakukan tindakan lanjut. Yang kedua, penekanan pada pentingnya sikap profesional dalam merespon keluhan pelanggan, baik eh, baik staf maupun pemilik perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada pentingnya penanganan keluhan. Eh, dalam penelitian, Suetojo digunakan untuk menunjukkan alasan-alasan pelanggan berhenti menggunakan produk atau jasa dengan fokus pada pengaruh buruk layanan yang buruk. Dalam kurung yaitu 68% pelanggan pergi karena pelanggan itu buruk. Yang keempat ada prinsip penanganan komplain tersebut. Yang pertama ada menyelesaikan komplain segera. Yang kedua memiliki kemampuan mengelola kemampuan atau komplain tersebut. Yang ketiga ada menunjukkan daya tanggap atau responsiveness. Dan yang terakhir ada harapan pelanggan. Yang pertama ada outcome fairness atau kompensasi sesuai kekecewaan. Yang kedua, procedural fairness atau proses cepat dan mudah. Yang ketiga ada interactional fairness, sikap sopan, ramah, dan jujur dalam interaksi. Nah, langsung saja masuk ke dalam mengelola komplain pelanggan dalam manajemen humas. Pengelolaan komplain pelanggan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen hubungan masyarakat atau humas. Humas ini berperan sebagai jembatan antara perusahaan dan pelanggan, serta bertanggung jawab dalam menangani keluhan yang muncul. Berikut ada beberapa strategi dan pendekatan yang dapat diterapkan oleh humas dalam mengelola komplain pelanggan tersebut. Yang pertama ada strategi penanganan komplain. Humas harus menunjukkan empati terhadap pelanggan yang mengajukan komplain. Memahami perasaan dan perspektif pelanggan sangat penting untuk meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama saat pelanggan menyampaikan keluhan adalah langkah awal yang krusial. Ini mencakup tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memahami emosi di balik keluhan tersebut. Yang ketiga yaitu mengucapkan permintaan maaf, meskipun perusahaan tidak bersalah, dapat membantu menenangkan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghargai pengalaman pelanggan dan siap untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang keempat ada kecepatan dalam menanggapi keluhan sangat penting. Humas perlu memberikan solusi atau setidaknya menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, ada melakukan analisis terhadap setiap komplain untuk memahami akar masalah dan mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan. Hal ini juga melibatkan pengumpulan data dari keluhan untuk digunakan dalam perbaikan sistem. Langkah-langkah praktis dalam penanganan komplain yaitu yang pertama, menyediakan berbagai saluran bagi pelanggan untuk menyampaikan komplain seperti telepon, email, media sosial, atau formulir pengaduan online. Yang kedua, membentuk tim khusus di divisi humas untuk menangani komplain secara efektif. Tim ini harus dilengkapi dengan pelatihan komunikasi dan manajemen krisis. Yang ketiga, yaitu mencatat setiap komplain dan tindak lanjut yang dilakukan. Hal ini penting untuk mengevaluasi kinerja tim humas serta untuk meningkatkan kualitas layanan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu melakukan survei setelah penanganan komplain untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap solusi yang diberikan. Hal ini juga dapat menjadi umpan balik yang berharga bagi perusahaan tersebut. Nah, pengelolaan
Komplain pelanggan merupakan elemen penting dalam manajemen hubungan masyarakat atau humas. Humas ini berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan pelanggan, serta bertanggung jawab untuk menangani keluhan yang muncul dengan cara yang efektif dan efisien. Penanganan komplain ini yang baik tidak hanya dapat memperbaiki citra perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan tersebut. Selanjutnya ada pentingnya pengelolaan komplain pelanggan. Yang pertama ada dengan menangani keluhan secara cepat dan tepat, pelanggan merasa dihargai dan didengar. Yang kedua, respon yang baik terhadap komplain dapat memperbaiki citra perusahaan di mata publik. Yang ketiga, penanganan komplain yang efektif dapat mencegah masalah yang lebih besar di masa depan. Yang terakhir ada komplain memberikan informasi berharga tentang produk atau layanan yang perlu diperbaiki. Langkah-langkah dalam mengelola komplain pelanggan yaitu yang pertama, penting untuk mendengarkan keluhan pelanggan tersebut dengan penuh perhatian. Humas harus menunjukkan bahwa mereka peduli dengan apa yang dikatakan pelanggan tersebut tanpa menyela atau menginterupsi. Yang kedua, menunjukkan empati kepada pelanggan yang mengajukan komplain. Sangat penting. Hal ini membantu meredakan emosi negatif dan menciptakan suasana yang lebih positif saat berdiskusi. Yang ketiga yaitu setelah mendengarkan humas perlu mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang keluhan tersebut. Hal ini termasuk memahami konteks dan detail dari masalah yang dihadapi oleh pelanggan tersebut. Keempat, setelah memahami masalah tersebut, Mas harus menawarkan solusi yang sesuai. Solusi ini harus jelas dan realistis, serta disampaikan dengan cara yang mudah dan dipahami oleh pelanggan. Yang kelima, mengucapkan permintaan maaf meskipun perusahaan tidak sepenuhnya bersalah dapat membantu menenangkan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghargai pengalaman pelanggan tersebut. Dan yang terakhir ada setelah solusi diberikan, penting untuk melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi dan pelanggan tersebut puas dengan solusi yang diberikan. Hal ini juga merupakan kesempatan untuk meminta umpan balik dari pelanggan tersebut. Eee, Strategi penanganan komplain pelanggan ini, yang pertama, menyediakan berbagai saluran bagi pelanggan untuk menyampaikan keluhan seperti telepon, email, media sosial, atau formulir pengaduan online. Hal ini memudahkan pelanggan untuk menghubungi perusahaan tersebut. Sebelumnya ada tadi ya, strategi penanganan komplain pelanggan. Baiklah, selanjutnya materinya yaitu mengatasi tantangan dalam pengelolaan komplain. Yang pertama, keterbatasan staf dapat menghambat kemampuan untuk menangani semua keluhan secara efisien. Yang kedua, koordinasi yang buruk antara tim humas dan departemen lain dapat menyebabkan penanganan keluhan yang tidak konsisten. Dan yang terakhir ada kurangnya teknologi pendukung atau infrastruktur yang memadai dapat menghambat proses penanganan komplain tersebut. Dapat disimpulkan bahwa manajemen komplain ini pelanggan dalam konteks humas adalah proses yang kompleks namun sangat penting. Dengan menerapkan strategi yang tepat, humas dapat tidak hanya menyelesaikan keluhan tetapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggan tersebut. Pendekatan yang berbasis empati, kecepatan tanggapan, dan analisis mendalam terhadap setiap komplain akan membantu perusahaan tersebut dalam membangun citra positif dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Serta pengelolaan komplain pelanggan dalam manajemen humas ini adalah proses yang kompleks namun sangat penting melalui pendekatan yang sistematis dan strategi yang tepat. Nah, humas dapat menangani keluhan dengan efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperbaiki citra perusahaan dengan terus-menerus belajar dari setiap pengalaman komplain. Perusahaan dapat beradaptasi dan berinovasi untuk memenuhi harapan pelanggan di masa yang akan datang. Baiklah, hanya itu penyampaian materi pada minggu ke-13 dari saya, Yola Syaplina. Kalau ada kata atau bahasa yang kurang tepat dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.